Ada sebuah peringatan dari Rasulullah SAW yang seharusnya mengguncang hati setiap muslim. Beliau bersabda, "Celaka bagi orang yang membaca ayat-ayat Allah tetapi tidak memikirkannya." Hadis riwayat Bukhari. Betapa sering kita membaca Al-Quran di pagi hari sebelum berangkat kerja, saat menunggu waktu berbuka puasa, setelah sholat maghrib, atau ketika sedang menghadapi masalah. Namun sadarkah kita berapa banyak ayat yang kita baca tanpa kita pahami artinya? Berapa banyak kalimat Allah yang hanya melintas di bibir kita tanpa pernah singgah di hati kita? Rasulullah SAW tidak mengatakan celaka bagi yang tidak membaca Al-Quran, tetapi beliau mengatakan celaka bagi yang membaca namun tidak memikirkannya. Karena orang yang tidak membaca Al-Quran, dia telah meninggalkan sumber petunjuk. Tetapi orang yang membaca tanpa memikirkannya, dia seperti orang yang menyalakan lampu di kegelapan, namun menutup matanya sendiri. Al-Quran bukan sekadar bacaan untuk mendulang pahala, bukan sekadar suara merdu yang menenangkan hati, tetapi Al-Quran adalah kitab petunjuk yang membimbing langkah kita di dunia agar tidak tersesat, agar selamat di akhirat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Jika kamu ingin tahu seberapa besar perhatianmu kepada Al-Quran, maka lihatlah, apakah kamu hanya membacanya untuk dihafal dan dilombakan, atau kamu membacanya untuk dipahami dan diamalkan?" Saudaraku, coba kita ingat, berapa banyak kita membaca ayat tentang sabar, namun kita masih mudah marah. Berapa banyak kita membaca ayat tentang menahan amarah, tetapi kita masih membentak keluarga kita. Berapa banyak kita membaca ayat tentang sedekah, tetapi tangan kita masih kaku untuk memberi. Berapa banyak kita membaca ayat tentang salat, tetapi kita masih menunda-nunda salat. Celaka, kata Rasulullah, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita miskin, tetapi karena kita membaca firman Allah, namun kita menutup hati kita. Kita tahu itu perintah Allah, tetapi kita mengabaikannya. Kita tahu itu larangan Allah, tetapi kita tetap melakukannya. Ibarat seorang pasien yang sudah diberikan resep oleh dokter terbaik di dunia, namun dia hanya membaca resep itu berulang-ulang tanpa pernah menebus obatnya dan meminumnya. Akankah dia sembuh? Tidak. Bahkan penyakitnya akan semakin parah hingga akhirnya membinasakan dirinya. Begitu pula Al-Quran, ia adalah obat hati, obat jiwa, dan obat kehidupan. Namun jika hanya dibaca tanpa dipahami, tanpa direnungkan, tanpa diamalkan, maka tidak akan ada perubahan dalam diri kita. Allah berfirman, "Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran." Quran Surat Asy-Syadd 29. Mentadabburi ayat-ayat Allah berarti merenungkannya, memahaminya, mengaitkannya dengan kehidupan kita, dan berusaha menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Saudaraku, tahukah kamu mengapa hati kita keras? Mengapa kita sulit menangis saat berdoa? Mengapa kita mudah lalai dan terjerumus dalam dosa? Salah satu sebabnya adalah karena kita membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Kita hanya membaca dengan lisan, tetapi hati kita kosong. Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur dan renungan mendalam. Karena inilah yang akan menumbuhkan cinta kepada Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, dan ridha kepada takdirnya." Hari ini, mari kita koreksi diri. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca memang berpahala, tetapi jika kita membaca sambil memikirkannya, maka pahalanya berlipat, dan kita akan merasakan keajaiban dalam hidup kita. Ayat-ayat tentang kesabaran akan membuat kita ikhlas. Ayat-ayat tentang surga akan membuat kita semakin semangat beramal. Ayat-ayat tentang neraka akan membuat kita takut berbuat maksiat. Ayat-ayat tentang keagungan Allah akan membuat kita tunduk, taat, dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Saudaraku, jangan menjadi orang yang celaka,
Orang yang membaca ayat Allah hanya untuk dikhatamkan tanpa memahami maknanya. Mulai hari ini, biasakan membaca terjemahan setelah membaca ayat. Biasakan membuka tafsir. Jangan malu belajar meski satu ayat sehari. Karena inilah investasi terbaik di dunia dan akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Belajar Al-Quran bukan hanya belajar tajwid dan hafalan, tetapi juga belajar maknanya, hikmahnya, dan mengajarkan kepada diri sendiri untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bukan termasuk orang yang celaka karena lalai dari tadabbur Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita ahli Quran sejati, yang membaca dengan lisan, memahami dengan akal, dan mengamalkan dengan hati yang tunduk. Amin ya Rabbal Alamin.